Dosen senior PJ dan Ilmu Keolahragaan IPGM Sultan Mizan dan founder Denah Hemat, Dr. Mat Brahim meminta Timnas Malaysia meniru gaya bermain hingga program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi gemilang yang ditorehkan. Salah satunya lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di ranking FIFA pun, peringkat skuad Garuda terus mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kecerdasan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Dia mampu meramu para pemain hingga menjadi sebuah tim yang solid dan sulit ditaklukkan. Kehadiran pemain-pemain keturunan di Timnas Indonesia pun mulai meningkatkan level permainan. Mereka mampu menghadirkan dimensi baru dalam permainan tim. Dr. Mat mengaku tidak alergi dengan pemain warisan atau keturunan yang membela Harimau Malaya. Akan tetapi, berbeda jika pemain tersebut berstatus naturalisasi yang tidak memiliki darah Malaysia. Saya setuju dengan pemain warisan, tetapi saya tidak setuju dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi tidak punya darah Malaysia, ujar Dr. Mat dikutip dari Harimau Malaya pada Jumat, 26 Juli 2024. Dia menambahkan, permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik belaka. Namun, ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain saat membela tanah airnya. Saya ingin menyanyikan lagu negara saya belum pernah melihatnya. Hal-hal seperti itu harus ada, ucapnya. Dr. Mat mencontohkan bagaimana Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya, hal ini bisa ditiru oleh Malaysia. Lihatlah taktik tim Indonesia saat ini, mereka mengambil pemain warisan atau pemain lokal tapi bermain dengan taktik sweepable, taktik modern, ucapnya. Padahal kita, Malaysia, bukan hanya punya pemain warisan tapi juga pemain naturalisasi, tapi kenapa kita kalah? Karena itu taktis, tambahnya. Timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya duduk di peringkat ketiga grup D. Martin Paes, penjaga gawang berbakat yang kini berstatus warga negara Indonesia, WNI, tengah berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya membela Timnas Indonesia. Meski sudah resmi menjadi WNI sejak April 2024, perjalanan Paes menuju skuad Garuda ternyata tak semulus yang dibayangkan. Regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi menjadi kendala utama. Pasalnya, Paes pernah memperkuat Timnas Belanda U21 setelah melewati usia 21 tahun. Hal ini membuat proses naturalisasi menjadi lebih rumit. Namun, semangat juang Paes tak pernah padam. Ia terus berlatih keras dan berharap bisa segera berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia semakin memotivasi Paes. Ia merasa terhormat dan terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya. Ketika saya pergi ke Indonesia, saya merasa kewalahan dengan dukungan yang luar biasa, ujar Paes dikutip dari MLS Soccer, Rabu kemarin. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Paes diyakini mampu menjadi sosok penting di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Ia pun optimis bisa membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang dan kualifikasinya, saya yakin saya bisa memainkan peran besar dalam hal itu, kata Paes. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, ini akan menjadi luar biasa, tutupnya. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sana, mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang kecil, Shin Tae-yong tetap optimis. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan Timnas Indonesia bisa lolos melalui babak keempat atau playoff antar benua.
Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, kata Shin Tae-yong. Jujur saja, di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Indonesia tidak diunggulkan. Namun, dia yakin anak asuhnya bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya, ungkap Shin Tae-yong. Dari segi peringkat, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C, tapi apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. PSSI pun tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos fase grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027. Apostolos Stamatelopoulos bertekad mempertahankan tempatnya di skuad timnas Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus timnas Indonesia, September 2024 mendatang. Demi mencapai tujuan tersebut, Apostolos memutuskan untuk hengkang dari klub A-League, Newcastle Jets dan bergabung dengan klub Skotlandia, Motherwell. Apostolos berangkat ke Eropa dengan harapan terbaik kami, kata Kepala Eksekutif Newcastle Jets, Shane Matiske, seperti dikutip dari The Australian, Senin, 22 Juli 2024. Kami memahami bahwa agar Apostolos dapat masuk dalam skuad Soceros untuk Piala Dunia 2026, dia harus bermain secara konsisten dalam beberapa bulan mendatang dan itu sejalan dengan jadwal Eropa, sambung Shane. Australia bakal menjalani partai pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Bahrain, 5 Juli 2024. Kemudian pada matchday kedua bersua timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, 10 Juli 2024. Penyerang kelahiran Adelaide, Australia itu tampil gemilang bersama Newcastle Jets di A-League Men. Dari 25 laga, Apostolos Stamatelopoulos mencetak 17 gol. Namun, demi memperkuat tim nasional, dia terpaksa meninggalkan klub tersebut. Kompetisi tertinggi Liga Australia musim 2024-2025 baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Jika tidak pindah, Stamatelopoulos merasa lebih sulit mempertahankan tempatnya di skuad inti timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September melawan Bahrain dan Indonesia. Kami sangat bangga dengan perkembangannya di Jets selama musim lalu dan ingin melihat dia dan keluarganya kembali ke Newcastle di masa depan, ujar Shane Matiske. Ini bukan kali pertama mantan pemain Western United itu bermain di Eropa. Stamatelopoulos pernah memperkuat klub Yunani Rhodos dan PAS Giannina pada medio 2021 hingga 2023, sebelum kembali ke A-League pada Juli tahun lalu. Pemain berusia 25 tahun itu belum lama ini melakoni debut di tim senior timnas Australia. Apostolos Stamatelopoulos bermain dalam laga melawan timnas Palestina pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stamatelopoulos tampil cukup baik dan ikut menyumbangkan sebiji gol saat Australia menghajar Palestina dengan skor 5-0 di Perth, 11 Juni 2024. Pada laga itu, striker berpostur 184 cm itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.